Sobat Damai, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Bersama saya, Indira Dewi. Komjen Pol Boy Rafli Amar dikukuhkan sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni SMA Negeri 37 Jakarta. Dan dalam kesempatan tersebut dirinya juga sampaikan harapan kepada para alumni dan guru untuk berkontribusi menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Minggu 27 November 2022, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menghadiri deklarasi dan tasyakuran atas terbentuknya Ikatan Alumni SMA Negeri 37 Jakarta periode 2022-2027. Digelar di Setiabudi, Jakarta Selatan, acara bertajuk Satukan Persepsi, Kuatkan Sinergi, Jadikan IKA SMA Negeri 37 Jakarta yang berintegritas, solidaritas, dan harmoni ini dihadiri oleh lebih dari 200 orang alumni dan guru. Kegiatan ini juga sekaligus menjadi momentum bagi para alumni yang mendeklarasikan terbentuknya 37 orang jajaran pengurus Ikatan Alumni SMA Negeri 37 periode 2022-2027. Jajaran tersebut terdiri atas Dewan Penasehat, Sekretaris Jenderal dan Wakil, Bendahara Umum dan Wakil, jajaran koordinator dan anggota, termasuk Komjen Pol Boy Rafli Amar sebagai Ketua Umum. Selain itu, solidaritas dan kontribusi sosial Ikatan Alumni SMA Negeri 37 pada kesempatan ini tercermin melalui pemberian tali kasih kepada sejumlah guru purna bakti. Komjen Pol Boy Rafli Amar juga menginisiasi pengiriman bala bantuan untuk meringankan beban dan membantu upaya pemulihan pasca gempa dan penggalangan donasi bagi korban bencana gempa bumi yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat pada 21 November 2022 lalu. Ditemui usai acara, Komjen Pol Boy Rafli Amar yang merupakan alumni SMA Negeri 37 dan sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni SMA 37 Jakarta Angkatan 1984 ini sampaikan harapannya untuk para alumni agar turut berkontribusi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa sesuai potensi dan profesinya masing-masing. Secara langsung saya juga mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mengajak semangat persatuan, solidaritas, karena alumni kita juga terdiri dari berbagai golongan masyarakat, terdiri dari masyarakat yang latar belakangnya heterogen, bineka. Maka yang terpenting bagaimana alumni juga menjadi sama-sama bagian dalam rangka menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa kita, termasuk juga bagaimana menjaga keharmonisan bangsa kita. Pertemuan ini menjadi sebuah titik awal dimulainya komitmen bersama guna menjaga persatuan, solidaritas, dan integritas yang dibangun atas semangat persaudaraan demi mencapai Indonesia yang harmoni. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menerima kunjungan kerja jajaran direksi PT Kilang Pertamina Internasional. Perusahaan yang didirikan sejak 2017 tersebut berharap adanya kerjasama dalam rangka meningkatkan kewaspadaan para staf akan bahaya radikalisme di sejumlah wilayah PT KPI seluruh Indonesia. Berlokasi di kantor BNPT Gambir, Jakarta Pusat, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi oleh Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT, Brigjen Pol Imam Margono, sambut kunjungan kerja jajaran direksi PT Kilang Pertamina Internasional atau PT KPI pada 28 November 2022. PT KPI didirikan pada tahun 2017 sebagai subholding PT Pertamina Persero yang bertujuan menjadi perusahaan induk strategis dalam investasi dan usaha bisnis Pertamina, terutama terkait proyek kilang pengolahan dan petrokimia, serta skema kerjasama dan pendanaan proyek. Untuk itu, Vice President Human Capital PT Kilang Pertamina Internasional, Dewi Kurnia Salwa, sampaikan harapannya agar pihak BNPT dapat berkontribusi dalam hal pencegahan terorisme, baik bagi para pimpinan maupun pegawai di lingkungan PT KPI.
Salah satunya dengan sosialisasi dalam rangka tingkatkan kewaspadaan para staf akan bahaya radikalisme di sejumlah wilayah PT KPI yang beroperasi di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPT sampaikan antusiasmenya untuk tingkatkan koordinasi dan pengamanan PT KPI secara menyeluruh sebagai objek vital negara. Kedepan, Kepala BNPT rencanakan peluncuran warung NKRI di lokasi proyek PT KPI sebagai wujud upaya pencegahan terorisme guna mendorong kawasan kerja yang aman dan kondusif. Kepala BNPT resmikan warung NKRI pertama di Provinsi DKI Jakarta, dan dalam kesempatan tersebut juga Komjen Pol Boy Rafli Amar mengisi dialog kebangsaan yang bertajuk Merawat Kebinekaan untuk Indonesia Harmoni. Berlokasi di 1947 Cafe Matraman, Jakarta Timur, BNPT kembali luncurkan warung NKRI. Kepala BNPT hadir meresmikan warung, didampingi oleh jajaran BNPT. Peluncuran warung NKRI ini merupakan yang pertama di Provinsi DKI Jakarta. Acara juga dihadiri langsung oleh Badai Ahtadera selaku pemilik warung, politikus dan Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Bursah Zarnubi, Presiden Asia Afrika Youth Government Ersadam Al-Jihad, serta organisasi kepemudaan Kelompok Cipayung. Kehadiran warung NKRI di tengah munculnya berbagai ideologi transnasional dipandang penting, terutama untuk meningkatkan nasionalisme, semangat persatuan, semangat kebangsaan di lingkup generasi muda. Dalam sambutan, Kepala BNPT sampaikan harapan agar upaya kontranarasi yang dibangun melalui warung NKRI dapat mengedukasi para anak muda untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan tidak terjerumus ke dalam paham radikalisme. BNPT mengapresiasi dan semoga narasi-narasi dalam dialog ini adalah bagian edukasi, pencerahan kepada generasi muda. Karena yang harus kita selamatkan hari ini adalah generasi muda dari berbagai pengaruh negatif yang datang kepada bangsa kita. Jadi BNPT sangat concern karena BNPT melihat anak-anak muda kita ini kayak diupayakan untuk bisa terpengaruh dengan ideologi-ideologi yang tidak berkepribadian bangsa Indonesia. Nah, kami mencoba, salah satunya adalah program Warung NKRI. Nah, hari ini dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh para pemuda, kita berharap pemuda Indonesia semakin eksis, semakin kuat sebagai pilar dari pembangunan di negara kita. Mendukung dirinya, Badai Ahtadera yang juga mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Pusat Utara sampaikan tujuan dari warung NKRI yakni sebagai bentuk kontribusi dalam mencerdaskan bangsa. Semoga ke depan 1947 Cafe yang sebentar lagi akan dilabeli sebagai warung NKRI mampu untuk membuktikan bahwasanya memang di sini ada wadah, ada sebuah tempat yang memang kita berperan penting dan turut membantu pencegahan-pencegahan terkait dengan terorisme. Jadi anak-anak muda ini harus turut berperan aktif dan kita harus membantu program-program pemerintah dan kita harus mampu untuk menselesaikan program-program yang telah terlaksana. Peresmian ditandai dengan prosesi pemukulan gong serta penandatanganan prasasti. Kegiatan dilanjutkan dengan dialog kebangsaan bertajuk Merawat Kebinekaan untuk Indonesia Harmoni oleh ketiga narasumber, yaitu Komjen Pol Boy Rafli Amar, Bursah Zarnubi, dan Ersadam Al-Jihad. Peluncuran warung NKRI ini juga bertujuan untuk mencapai cita-cita proklamasi, yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, toleran, serta saling bersatu padu dalam membangun kesejahteraan bangsa. Berikutnya menjadi pemateri dalam kuliah umum di Ponpes Lirboyo, Kepala BNPT sampaikan pentingnya ilmu agama sebagai benteng untuk memajukan NKRI. Kepala BNPT turut mengajak ratusan santri Ponpes Lirboyo untuk menjadi pelopor dalam merawat kebangsaan.
Sebagai upaya BNPT bersama pesantren dalam mencegah masuknya paham intoleransi, terorisme, radikalisme dan ideologi transnasional pada generasi muda Indonesia, Kepala BNPT mengisi kuliah umum di Ma'had Ali Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. Dilaksanakan pada 29 November 2022, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadir didampingi oleh Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Maijen TNI Nisan Setiadi, serta Direktur Kerjasama Bilateral Brigjen Pol Kris Erlangga. Kehadiran Kepala BNPT beserta jajaran ini disambut oleh Kiai Haji Muhammad Anwar Mansyur dan Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus selaku pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, serta Haji Athoillah Anwar selaku Mudir Om Ma'had Ali Lirboyo atau pimpinan tertinggi dalam pesantren. Membuka acara, dalam sambutannya Haji Athoillah Anwar sampaikan, diharapkan kuliah umum ini dapat menjadi bekal bagi para santri untuk menjaga keutuhan NKRI. Di sini kita dituntut untuk mencegah dan menanggulanginya dengan cara yang arif dan bijaksana, sehingga tidak menimbulkan perpecahan dan tetap menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui kuliah umum ini, diharapkan para mahasantri dapat menimba ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga bisa menjadi bekal di kemudian hari. Di hadapan ratusan santri, Kepala BNPT sampaikan materi kuliah umum mengenai penguatan moderasi beragama, serta peran dan fungsi pesantren, termasuk Pondok Pesantren Lirboyo, dalam mencegah radikalisme terorisme di Indonesia. Tentunya menjadi pelopor dalam merawat kebangsaan kita. Apalagi dengan ilmu-ilmu agama yang dimiliki, dengan prinsip hubul waton minal iman yang karakter yang telah ditularkan oleh para ulama pejuang kita, itu menjadi modal untuk mengajak yang lain-lain. Karena yang lain-lain bisa terjadi mengalami kekosongan di dalam menghadapi ataupun memperkokoh nilai-nilai kebangsaan itu. Jadi ketika disandingkan nilai-nilai agama dan kebangsaan, itulah sebenarnya menjadi ciri khas dari karakter ulama pejuang dan pejuang ulama yang diwariskan kepada kita selama ini. Menutup kuliah umumnya, Kepala BNPT juga berpesan agar para santri dapat menggunakan ilmu agama sebagai benteng untuk terus maju mencapai kesuksesan, termasuk dalam memajukan NKRI. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mengajak Pondok Pesantren Al-Islah Subang dan lintas lembaga se-Jawa Barat untuk berperan dalam membangun ketahanan masyarakat dari ideologi radikal. Hal ini disampaikannya saat menghadiri dialog kebangsaan dan pelantikan pengurus Lajnah Pencegahan Radikalisme Terorisme di Pondok Pesantren Al-Islah Subang, Jawa Barat. Guna menjalin sinergi dan kolaborasi dalam membendung penyebaran ideologi radikal terorisme, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran menghadiri dialog kebangsaan lintas lembaga se-Jawa Barat pada 1 Desember 2022. Bertajuk Meneguhkan Toleransi, Menangkal Disintegrasi Bangsa, kegiatan ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Islah Subang, Jawa Barat. Dalam sambutannya, Kepala BNPT mengajak Pondok Pesantren Al-Islah Subang dan lintas lembaga se-Jawa Barat untuk berperan dalam membangun ketahanan masyarakat dari ideologi radikal. Kami terima kasih hari ini bersilaturahim dengan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Islah yang tentunya bisa menjadi penguat karena sudah merupakan keluarga besar Nahdlatul Ulama yang prinsipnya hubul waton minal iman, dan bagaimana kita semua membangun ketahanan masyarakat kita. Minimal kita bangun ketahanan masyarakat di Kabupaten Subang. Selain itu, dalam kesempatan ini juga dilakukan pelantikan pengurus Lajnah Pencegahan Radikalisme Terorisme Jawa Barat. Para pengurus Lajnah ini beranggotakan dari lintas lembaga yang akan bersinergi dengan BNPT dalam upaya pencegahan radikalisme terorisme, khususnya di wilayah Jawa Barat. BNPT bersama kementerian lembaga lainnya melaksanakan rapat koordinasi kedua Sekretariat Bersama RAN PE pada 2 Desember 2022 di Jakarta.
Rapat ini diselenggarakan dalam rangka mengoptimalkan implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di tahun 2022. Dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang RAN-PE, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar selaku Ketua Sekretariat Bersama RAN-PE resmi membuka rapat koordinasi kedua Sekretariat Bersama RAN-PE pada 2 Desember 2022. Diselenggarakan di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, rapat dihadiri oleh pejabat tinggi Pratama dan pejabat tinggi Madya BNPT, serta perwakilan dari kementerian lembaga, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kementerian Dalam Negeri. Dalam sambutannya, Kepala BNPT sampaikan apresiasinya kepada seluruh pemangku kepentingan yang terus mendukung implementasi RAN-PE. Dapat kita lihat bahwa tahun kedua pelaksanaan RAN-PE, hal yang paling menonjol adalah tingginya semangat pemerintah daerah untuk mengimplementasikan RAN-PE, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di daerah masing-masing. Semangat tersebut dituangkan melalui kerangka regulasi maupun kebijakan pemerintah daerah dalam upaya menjawantahkan RAN-PE melalui aksi-aksi yang relevan sesuai dengan kepentingan, kekhasan, dan potensinya. Dalam rapat ini, setiap ketua Pokja sampaikan perkembangan serta melakukan pembahasan di bidang masing-masing. Hasil perkembangan RAN-PE di sepanjang tahun 2022 ini nantinya akan disiapkan untuk pelaporan kepada Presiden Republik Indonesia. Kolaborasi antar kementerian lembaga ini tentunya bertujuan untuk memperkuat konsolidasi dan koordinasi dalam mengoptimalkan implementasi RAN-PE. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.